Assalamualaikum. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok etnis peranakan Tionghoa. Nama saya Neng Widianti Nurfadila dengan nomor induk mahasiswa 2207832 dan perkenalkan inilah teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Septia Ramadhani Mutmaina dengan nomor induk mahasiswa 2207765. Perkenalkan, nama saya Maesa Firdaus Gusman dengan NIM 2209618. Izin memperkenalkan diri, nama saya Husein Indarno Syefolo dengan nomor NIM 2201909. Asal-usul peranakan Tionghoa ini dimulai saat abad keempat, yang dimana pendeta Fahin terdampar di Pulau Jawa. Terdapat 7 ekspedisi besar yang dilakukannya di seluruh dunia, serta imigrasi paling besar terdapat pada abad ke-18 dan ke-19. Saat zaman Belanda, mereka melakukan adanya stratifikasi sosial, yaitu Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Setelah SNPO didirikan dan setelah Indonesia merdeka, peranakan Tionghoa mulai dilupakan. Akhirnya pada zaman pemerintahan Gus Dur, masyarakat Tionghoa dibelanya dan dijuluki sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peranakan Tionghoa di Indonesia. Peranakan Tionghoa memiliki karakteristik busana, fisik, dan sosial. Nah, untuk busana peranakan Tionghoa ini sangat khas teman-teman, seperti penggunaan kebaya, sarung, batik, dan baju tradisional lainnya yang sering dihiasi dengan motif-motif bordir yang rumit dan khas peranakan Tionghoa, seperti bunga pini dan burung phoenix. Nah, dan motif tadi dipadukan dengan perhiasan berlian dan emas. Yang kedua, karakteristik fisik seperti mata sipit, kulit cenderung kuning langsat, dan rambut hitam lurus. Karakteristik fisik ini terkait dengan latar belakang etnis mereka yang merupakan keturunan Tionghoa, namun juga mencerminkan pengaruh budaya dan lingkungan tempat mereka hidup. Nah, yang ketiga ada karakteristik sosial seperti keharmonisan sosial yang tinggi, penghormatan pada leluhur, keterampilan seni yang tinggi, dan kebiasaan makan yang khas, dan tradisi pernikahan yang unik. Nah, lalu tradisi pernikahan Tionghoa yang unik ini memiliki ciri khas tersendiri, seperti upacara pernikahan diadakan 2 kali dan penggunaan busana pernikahan yang khas. Nah, teman-teman, dari ketiga karakteristik tadi mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah peranakan Tionghoa yang unik dan membedakan mereka dari kelompok etnis lainnya di Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bahasa yang digunakan oleh peranakan Tionghoa. Masyarakat peranakan Tionghoa menggunakan bahasa Kreol. Nah, bahasa Kreol ini adalah suatu bentuk penyederhanaan dari berbagai bentuk bahasa, termasuk masyarakat peranakan Tionghoa yang menyatukan berbagai bahasa untuk mereka berkomunikasi dengan masyarakat lainnya atau masyarakat lokal. Sebagai contoh, masyarakat peranakan di daerah Jawa menggunakan beberapa bahasa campuran, seperti bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan bahasa Sunda. Ada juga peranakan di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Padang, yang dimana masyarakatnya menyesuaikan berbahasa mereka dengan bahasa orang daerah tersebut, dengan menggunakan bahasa Minang, bahasa Indonesia, yang bercampur dengan bahasa asal mereka, yaitu bahasa Mandarin. Generasi peranakan Tionghoa pada tahun 1960-an banyak yang tidak bisa berbahasa Tionghoa karena ada pelanggaran 3 pilar utama kebudayaan Tionghoa yang menjadi pengaruh kuat terhadap hilangnya kemampuan berbahasa Mandarin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor politik selama masa Orde Baru yang menerapkan Indonesianisasi yang berdampak pada bahasa orang minoritas yang harus dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berbahasa sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kemasyarakatan peranakan Tionghoa, yaitu yang pertama sistem keterikatan keluarga. Hal ini terjadi karena peranakan Tionghoa bukanlah orang asli Tionghoa, tapi bukanlah pribumi, namun mereka adalah pendatang. Dan ada juga kecenderungan mereka untuk merasa eksklusivisme, membuat mereka lebih suka bergaul dengan keluarga mereka. Dan satunya ada Chinatown, atau bahasa Indonesianya biasa disebut pecinan. Hal ini juga terjadi karena ada 2 faktor, yaitu faktor politik dan faktor sosial. Pertama, yaitu faktor politik berupa peraturan pemerintah lokal yang mengharuskan masyarakat Tionghoa dikonsentrasikan di wilayah-wilayah tertentu supaya lebih mudah diatur. Dan yang satunya ada faktor sosial berupa keinginan sendiri masyarakat Tionghoa untuk berkelompok karena adanya
perasaan aman dan dapat saling bantu-membantu. Selanjutnya, sistem ekonomi pada masyarakat Tionghoa ini memiliki sistem sosialis yang mana perekonomian itu diatur dan dikomandokan. Selain itu, beberapa masyarakatnya memiliki sistem perekonomian liberalis yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap orang untuk terlibat dalam perekonomian. Masyarakat peranakan Tionghoa memiliki 7 prinsip penunjang ekonomi, yaitu kerja keras, sederhana, irit, disiplin, logis, berani, dan tidak sombong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi peranakan Tionghoa di Indonesia. Sebagai kelompok etnis minoritas, peranakan Tionghoa sering menghadapi stereotip negatif dan diskriminasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peranakan Tionghoa terus mempertahankan identitas budaya mereka dengan bangga dan berusaha untuk melestarikan warisan budaya mereka bagi generasi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang pantangan dan larangan dalam masyarakat peranakan Tionghoa pada saat Imlek. Yang pertama, tidak minum obat. Yang kedua, tidak menyapu dan membuang sampah. Yang ketiga, tidak berkata buruk atau cakap besar. Yang keempat, tidak memakan bubur dan daging untuk sarapan. Selanjutnya ada tidak mencuci pakaian, tidak boleh menggunakan gunting dan pisau, tidak membicarakan topik horor atau mistis, dan yang terakhir, tidak mengenakan pakaian berwarna putih dan hitam. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan. Pertama ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Cap Gome. Imlek sendiri adalah sebuah perayaan Tahun Baru Cina. Dan Cap Gome sendiri adalah penghabisan dari Tahun Baru Cina itu sendiri. Dan biasanya ada juga dibarengi di dalam Tahun Baru dan Cap Gome itu. Biasanya ada pertunjukan wayang potehi, barongsai, liang leong, festival Qingming, dan lain-lain. Dan ada juga rumah khas Cina yang biasa ditemukan di Chinatown. Materi mengenai peranakan Tionghoa, dan terima kasih sudah menyaksikan.